perluasan menjadi sedemikian rupa, panjang seperti ini, lebar seperti ini, luas seperti ini, Masya Allah. Nah, ini telah mengalami beberapa fase perluasan-perluasan di kota Madinah. Terlebihnya di Masjid Nabawi ini sendiri. Di sebelah sana ada perluasan, Pak, Bu. Di sebelah kiri juga ada perluasan. 10 tahun yang akan datang, mungkin Ibu Bapak sudah tidak bisa lagi melihat bangunan-bangunan hotel yang ada di sini. Nanti sistemnya seluruh jamaah umroh, jamaah haji, mereka tinggal di hotel yang jaraknya 5 km dari Masjid Nabawi. Jadi jauh. Jadi bersyukur kita masih bisa tinggal di dekat Nabawi, masih bisa jalan. Nanti sistemnya pakai sistem bus. Sekarang masih bisa, masih ada bagian ini dan bagian depan, bagian kiblat. Ini tentang perluasan Masjid Nabawi. Nah, bisa dilihat di sini ada banyak payung ya, midhallat. Ini namanya midhallatul Masjidil Haram, midhallatul Masjidil Nabawi. Ini payung baru selesai pengerjaan proyeknya tahun 2010. Tahun 2010 selesai dan jumlah payung yang ada di sini kurang lebih 250 payung. Ini alat-alatnya atau komposisinya didatangkan dari Jerman. Luar biasa, memiliki sistem pendingin. Jadi ketika musim panas, dia tidak hanya sebagai tempat peneduh, tapi juga dia ada sistem pendinginnya di dalam. Dan juga dia bisa mengeluarkan air yang ada kipasnya itu. Proyek ini mengeluarkan dana kurang lebih 4,7 miliar real. Semuanya bisa dikalikan dengan 4.000 rupiah. 4,7 miliar real dikalikan 4.000 rupiah. Nah, ini setiap harinya buka tutupnya kurang lebih 2 kali, ketika pagi sama ketika sore. Biasanya sore menjelang maghrib. Ini dikendalikan oleh listrik yang jauhnya kurang lebih 5 km dari dalam tanah ke sana, ke arah sana. Jadi pengendalinya jauh sekali. 1 kali buka tutup ya, itu kurang lebih untuk listriknya saja itu menghabiskan dana kurang lebih 500 juta sekali. Jadi ketika 1 harinya buka tutup 2 kali, bisa jadi hampir 2 miliar. Sekali buka 500 juta, sekali tutup 500 juta. Untuk payung saja, belum untuk listrik dan yang ada di Masjid Nabawi. Luar biasa. Ini jadi 1 payungnya beratnya 40 ton. Kain yang ada di atas ini saya pernah melihat ada 5 orang yang naik di atasnya, bahkan 6 orang saya pernah lihat itu naik dan tidak roboh sama sekali karena saking kuatnya. Jadi selain dia menjaga atau meneduhkan dari musim panas, dia juga di musim dingin atau musim hujan dia juga menetralisir air-air yang masuk. Nah, ini keistimewaan daripada payung-payung tersebut. Nah, insya Allah, karena kalau mungkin sekarang kita lihat jamaah masih cukup di Masjid Nabawi ini, tapi kalau musim haji sudah begitu crowded, makanya harus ada perluasan daerah barat, daerah timur, dan juga nanti Markaziyah Syamaliah ini semuanya diluaskan. Nah, ini nanti agenda kita, Ibu Bapak. Untuk yang Bapak-Bapak, nanti kita akan tunjukkan jalan ke Raudhah. Kita akan mengunjungi kuburan Rasulullah SAW. Ada yang bertanya-tanya, Ustadz, Raudhah itu apa sih sebenarnya? Ya, kenapa begitu istimewa? Kenapa begitu setiap orang yang datang ke tempat ini menginginkan untuk berkunjung ke Raudhah ini? Yang pertama karena Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan dalam sebuah hadis, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Ya, di antara mimbarku, kata Rasulullah, dan rumahku, mimbar dan rumah, itu di situ ada sebuah taman daripada taman-taman surga. Raudhatun min riyadil jannah. Para ulama mengatakan taman inilah yang nantinya akan berada di surga. Masya Allah, seperti halnya nanti Gunung Uhud itu adalah salah satu gunung yang nantinya di surga. Dan kata Rasulullah, wa mimbari ala haudi. Dan mimbarku yang dibuat untuk khutbah Rasulullah SAW itu nanti juga ada di telaga ketika berada di surga nantinya. Maka berbondong-bondonglah jamaah umroh, jamaah haji yang datang ke sini untuk menyempatkan diri beribadah di taman-taman surga ini. Seolah-olah dia menginjakkan kaki di situ, beribadah di situ, sholat di situ, sholat di taman-taman surga. Maka untuk mencapainya, ya saya katakan dari sekarang, mungkin paling cepat untuk antriannya itu bisa sampai 1,5 jam. Ya. Jadi memang nanti preferensi sendiri, ada bapak-bapak mungkin yang ingin ke sana atau mungkin nanti ketika mencari waktu yang lebih senggang, tapi nanti yang jelas kita tunjukkan untuk ibu-ibu nanti ada yang membimbing insya Allah. Ini yang berkenaan dengan Raudhah. Fadilahnya apa Ustadz? Fadilahnya seperti halnya ibu sholat di Masjid Nabawi. Ketika sholat di situ ya sama-sama dikalikan dengan 1000 pahala dan yang sebagainya. Doa di situ, insya Allah kalau doa tidak hanya tempat yang menjadi asbab atau sebab terkabulnya doa saja, namun juga tata cara kita berdoa, adab kita berdoa sesuai tuntunan Rasulullah SAW dan dengan kekhusyuan yang tinggi nih saya itu yang akan membantu terkabulnya doa. Nah, ini Masjid Nabawi, Pak.
ini pernah mengalami kebakaran selama 2 kali ya. Pertama kebakaran dulu ketika 600 tahun yang lalu, itu sempat penjaga Masjid Nabawi, kamarnya di sebelah makam Rasulullah, itu pelita apinya jatuh ke bawah, akhirnya menghanguskan atap-atap masjid banyak sekali, dan makam itu hampir terbakar, namun Allah sendiri yang menjaganya dan tidak jadi terbakar. Hikmah yang diambil dari situ adalah seluruh pemimpin-pemimpin Islam yang terpencar di Mesir, kemudian di Baghdad, kemudian di Maroko, berbondong-bondong untuk mereka menyumbang buat pembangunan Masjid Nabawi. Akhirnya Masjid Nabawi pada 200 tahun kemudian menjadi bangunan yang begitu megah sampai sekarang bisa kita nikmati sampai saat ini. Nah, jangan kira makam Rasulullah yang ada di sini yang sekarang nanti kita akan salam pada beliau itu aman-aman saja di sini. 5 kali pernah mengalami percobaan penculikan atau pengambilan penggalian jasad Rasulullah SAW. Yang pertama itu saat ada dinasti Ubaidiyah. Dinasti Ubaidiyah ini berada di Mesir, ya, yang pertama kali. Dinasti Ubaidiyah ini ingin menjadikan Mesir sebagai kiblat kaum muslimin. Dengan cara apa? Dengan cara menggantikan kiblat kaum muslimin yang ke Mekah dan Madinah untuk ke Mesir. Dengan cara salah satunya adalah mendatangkan jasad Rasulullah SAW. Ini akan menjadi daya tarik kaum muslimin seluruh dunia untuk datang ke Mesir. Pikirannya mungkin bagus tapi caranya salah. Ya, dengan cara yang seperti ini akhirnya mengutus beberapa orang untuk menggali tanah, ya, menggali tanah yang nantinya sampai di dalam kuburan Rasulullah SAW. Belum sampai ke kuburan Rasulullah SAW sudah ditangkap dan sudah ketahuan. Percobaan yang ketiga ini adalah percobaan penggalian oleh raja-raja Nasrani yang berada di Maroko. Jadi tukang penggali ini sudah sangat ahli untuk menggali tempat-tempat atau kuburan raja-raja Nasrani, diutuskan oleh raja Nasrani juga, dikirim ke Madinah. Dengan cara apa? Dengan cara penyamaran. Jadi menyamar sebagai orang yang berhaji, sebagai orang yang soleh, dermawan, suka bersedekah. Maka tidak terdeteksi kalau orang ini orang jahat dan punya niat yang jahat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga makam daripada Rasulullah SAW mendatangkan mimpi kepada pemimpin Islam yang ada di Maroko saat itu, Nuruddin Az-Zanki. Di dalam mimpinya ditunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bilang kepada Nuruddin Az-Zanki, akan ada nih 2 orang berambut merah yang nantinya akan mendatangkan musibah kepadaku, maka tolong selamatkanlah aku dari dia. Akhirnya apa? Nuruddin Az-Zanki datang dari Maroko ke kota Madinah ini, mengumpulkan seluruh penduduk Madinah, dicek ada nggak sih orang ini, yang 2 orang yang tadi aku dimimpikan oleh Rasulullah. Akhirnya dicek dan seluruh penduduk Madinah tidak terdapat nih 2 orang yang tadi yang dicari. Apakah masih ada orang Madinah yang belum datang ke tempat ini? Kata Nuruddin Az-Zanki waktu itu. Kata penduduk Madinah, tidak ada ya Malik, ya Raja. Semuanya sudah kita kumpulkan di Madinah ini. Tapi kata salah seorang masyarakat waktu itu mengatakan ada 2 orang, yang mana 2 orang ini tinggal di sebelah sana, ya. 2 orang ini adalah 2 orang yang soleh sekali, yang suka bersedekah, suka dermawan. Akhirnya kata Nuruddin Az-Zanki, oke, mari kita datangin. Setelah didatangin ke rumahnya, Masya Allah, tidak terlihat satupun kecuali di sana banyak uang, kemudian banyak mushaf-mushaf Al-Quran, banyak kitab-kitab. Tapi setelah tersingkap, ternyata di bawah karpet itu terdapat lubang yang langsung menuju ke makam Rasulullah SAW. Akhirnya mereka berdua dieksekusi. Dan seperti itu pernah juga ada percobaan pencurian dengan kapal, namun juga sudah dihentikan. Jadi Allah sendiri yang menjaga makam daripada Rasulullah SAW. Ustaz, bagaimana Ustaz adab-adabnya ketika kita mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW? Yang pertama yang perlu kita perhatikan, saat nanti kita masuk masjid, kita usahakan untuk memasukinya dengan dengan kaki kanan. Kita mengucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya, Allahumma firli, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kemudian tatkala kita sampai ya. Jadi nanti kita mengucapkan doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik tatkala kita dengan kaki kanan melangkahkan masuk ke dalam masjid. Adab kita berkunjung ke kuburan Rasulullah SAW tidak lain dan tidak bukan adalah kita untuk mengucapkan salam. Salamnya Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum ya Habiballah warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita melewati nanti yang bapak-bapak, kita melewati kuburan Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama, kita ucapkan Assalamualaikum ya Abu Bakrin warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga
ketika kita lewat kuburan Umar, kita ucapkan Assalamualaikum ya Umar bin Khattab warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sama-sama di sana kita ucapkan bareng-bareng. Nah, ini untuk adab-adabnya secara singkat. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini Pak Bu tentang kurang lebih Masjid Nabawi ini? Kalau tidak ada, mari kita lanjut ke kuburan Baqi. Kita mengunjungi atau ziarah ke kuburan Baqi atau kita berpisah sama insyaallah. Ya, mari. As-Siddiq, pintu Abu Bakar. Inilah satu-satunya pintu ketika Rasulullah sakit itu semua pintu ditutup sama Rasulullah. Jadi pintu-pintu yang masuk ke Masjid Nabawi itu diberikan nama. Ada Khawkhatu Abi Bakrin, ada Khawkhatu Umar. Kata Rasulullah, tutuplah semua pintu kecuali Khawkhatu Abi Bakrin, kecuali pintu Abu Bakar biarkan dia terbuka. Ketika Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, maka ketika Rasulullah SAW sakit, yang dibiarkan untuk terbuka adalah pintu masuknya Abu Bakar. Dari situ diambil kesimpulan, dari situ diambil kesimpulan, dari situ diambil kesimpulan bahwasanya inilah isyarat Rasulullah menjadikan Abu Bakar khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, yang nanti ingin masuk Raudhah, masuknya lewat sini bisa. Ya. Nah, kita sekarang ke makam Rasulullah lewat pintu Babus Salam namanya. Antriannya ada di sebelah kiri ya. Kita saksikan. Sebelah sini Pak. Sini sambil jalan. Inilah antrian menuju ke Raudhah. Ini antriannya. Kemudian kalau kita ini yang saat kita jalan di sini, inilah perluasan ketika zaman Umar dan zaman Utsman. Jadi dulu ya di antara hanya tiang-tiang ini saja lah yang merupakan masjid Nabi itu, yang ada tiang-tiang ini, Ustuanah namanya. Nah, tiang-tiang inilah masjid itu. Nah, untuk mimbarnya Rasulullah yang ada sudah diserah. Dari mimbar sampai tembok itulah yang namanya Raudhah. Itu berwarna hijau. Antriannya masih disambung lagi. Yeah. Nah, itu yang seperti di lantai 2 itu tempat azan, Pak. Nah, itu tempat azan di sana. Ini mimbarnya Rasulullah SAW. Tadi pagi sholat, ya saya. Nah, dari mimbar ini Insyaallah ada. Ini Raudhah. Karpetnya beda warnanya. Hijau. Nah, setelah ini akan salam ke makam Rasulullah. Coba.
Itu kuburan Rasulullah SAW. Jadi kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. خلي عزيز يروح ها عزيز خليه يروح Udah nanti malam lagi. Assalamualaikum, saya ketemu Steven dan Ustadz Adibo nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Siapa? Doni, Doni Kostir, Zakaria. Kebetulan diamanahkan buat mana yang lain? Yang lain di Lebar. Nah, kita alhamdulillah dari pas datang, pas dekat ke makam Rasulullah, pas baru kita. Pertama kali pengen pamit, belum lama-lama ya. Izin, pengen pamit. Kan itu mau beliau. Iya. Pamit sama Tuhan Roma, benar-benar dikasih sama Allah. Digampangin. Benar-benar ngasih, cukup kan? Oh, kita yang pertama masuk jelek ke Raudhah. ke tempat Rasulullah. Kan memang ke situ dulu baru Raudhah. Tradisi aku kayak gitu. Iya. Amin. Ya.